Yang satu ini Anda perlu pelajari, kenapa seseorang kena beban mental kronis atau parahnya minta ampun. Karena menurut WHO terakhir datanya adalah per 2020 ya, bahwa disabilitas tertinggi di atas muka bumi adalah disabilitas mental akibat dari stres dan depresi. Nah jadi Anda perlu belajar ini supaya nggak sampai kena ke arah sana. Nah karena salah satu yang paling membuat beban mental parah adalah saat kita mengendalikan emosi. Saya tanda garis bawahi dulu ya, bukan mengendalikan emosi itu nggak boleh. Boleh, tapi jangan terus-menerus. Sekali lagi saya garis bawain, terus-menerusnya. Ini yang nggak boleh. Kalau ngendalin emosi, wajib, kudu, harus. Sekali lagi ya, wajib, kudu, harus. Ya, kalau yang ini boleh udah pakai kata harus ya. Ketika dia muncul, kita perlu untuk bisa kendalikan. Ya, ini yang kita perlu belajarin. Tapi kalau dikendalikan terus, nah ini yang bisa jadi bom yang meledak. Saya ilustrasikan kayak gini ya. Misalnya kita punya marah sama orang, terus marah itu kita belajar untuk kendalikan. Kita marah, tapi kita kendalikan rasa marahnya. Nah, ketika kita mengendalikan itu, rasa marah itu ada, tapi kita belajar untuk bernafas dengan rasa marah itu. Kita sadari, kita belajar dengan kemarahan, kita ngelewatin perjalanan hidup kita. Lalu, mungkin dalam hidup kita ada kekecewaan. Kita belajar hidup bersama dengan kekecewaan. Kita kendalikan kekecewaan itu, belajar hidup bersama kecewa. Muncul takut, kita belajar kendalikan. Muncul sedih, kita belajar kendalikan. Muncul dendam, kita belajar kendalikan. Apa yang terjadi? Tanpa kita sadari, rasanya hidup kita makin sesak nafasnya, makin susah jalan kehidupan, dan akhirnya muncullah sakit mental. Inilah mekanisme yang terjadi ketika kita terus mengendalikan emosi, belajar hidup bersama dengan emosi. Kita diajarkan untuk menerima emosi dan hidup bersama dengan emosi seumur hidup kita. Akhirnya makanya banyak orang sekarang yang punya problem-problem mental dalam kehidupan mereka. Dan itulah kenapa beban mental, problem mental semakin lama semakin banyak. Karena semua orang belajar seni mengendalikan emosi. Dan itu doang yang terus kita latih setiap hari. Sehingga kita belajar untuk menenangkan diri, belajar untuk menekan emosinya. Jadi ketika kita punya beban emosi misalnya ya, numpuk, kita belajar untuk kendalikan, kita belajar untuk kontrol. Kita belajar hidup bersama dengan beban emosi. Pertanyaannya mau sampai kapan? Ya, kita perlu belajar untuk liberation, ngebuang beban emosinya secara total. Ngebuka setiap masker-masker yang numpuk ini buat dibuang semuanya. Nggak gampang sih, cuman ini sesuatu yang bisa dibelajarin. Ketika Anda buang semuanya, Anda akan terbebaskan sempurna dari beban emosi Anda. Ada sequence-nya, mungkin nggak satu pertemuan, nggak dua pertemuan, mungkin bisa lebih dari 1-2 pertemuan. Tapi saat Anda bisa terbebaskan, it's really worth it. Karena saya lakukan perjalanan ini selama 12 tahun, sampai akhirnya saya menemukan langkahnya untuk ngebuang beban emosi saya dalam waktu yang relatif singkat, yang saya gunakan untuk ngebantu semua murid-murid saya. Mereka belajar, mereka bisa buang beban emosinya, mereka bisa liberate. Jadi seumur hidup kita nggak perlu untuk berurusan dengan beban emosi yang selalu mengganggu semua kehidupan kita, yang mengambil semua resource kita. Kita cuma pengen tenang doang. Kita cuma pengen happy doang. Kita cuma pengen seperti dulu saat kita nggak nampungin beban emosi. Kita bukan penampungan kotoran. Kita bukan tempat penampungan sampah. Nggak perlu kita seumur hidup kita bersama dengan sampah-sampah emosi ini. Jadi kalau emosi dibilang sebagai sesuatu yang Tuhan berikan, anugerah, segala macam. Ini justru bukan anugerah, sebenarnya sesuatu yang harus kita buang. Sehingga kita bisa terbebaskan sepenuhnya. Semakin kita identifikasikan sebagai anugerah, itu kita lagi menipu diri, membohongi diri kita sendiri. Nah, itu yang paling berbahaya. Kenapa? Karena bisa jadi penumpukan. Penumpukan, efeknya apa? Psikosomatik. Psikosomatik, makanya tiba-tiba jadi GERD, asam lambung, tangan berkeringat, ya, terus sering gemeteran, sesak napas, lehernya sering banyak masalah misalkan. Ya, karena apa? Ya, karena kita kendalikan terus-menerus. Jangan dikendalikan. Emosi dibuang. Di tubuh kita tidak didesain untuk menyimpan emosi, tidak didesain untuk mengendalikan emosi. Satu-satunya jalan untuk terbebaskan adalah dengan dibuang. Anda perlu belajar ngebuangnya, gimana langkahnya, sequence-nya, Anda perlu belajar. Coba lihat aja ya, udah ada aku pin di atas, bukan di pin sih ya, di playlist. Langkah melepaskan. Coba belajarin aja, itu cuma gambaran besar. Ibarat kalau
seorang dokter disuruh ngajarin gimana caranya bedah otak lewat TikTok, ya nggak bisa lah ya. Karena belajarnya aja kuliah tuh bertahun-tahun gitu. Saya butuh 12 tahun buat belajar dan mensarikan semuanya. Dan saya jelaskan di sana cukup lengkap. Cuma kalau disuruh buat kayak ngejelasin sampai detail banget ya susah juga. Anda perlu untuk belajar memang lebih seksama. Orang kita mau belajar ngendalin emosi aja bisa bersesi-sesi kan kita belajar. Ya, apalagi kalau buat ngebuang sesuatu sequence yang benar-benar baru yang orang semuanya nggak tahu. Karena zaman dulu nggak ada jalannya, nggak ada langkah tepatnya gimana sih ngebuangnya secara seksama yang benar-benar jelas ya langkah-langkahnya kayak gitu loh. Nah jadi semoga ini bisa ngebantu Anda videonya lebih jelas lagi tentang mengendalikan emosi. Kenapa bisa justru menimbulkan beban mental kronis. Karena jadi penumpukan, tubuh kita semakin biasain untuk dikendalikan, semakin dia numpuk, semakin berbahaya justru bagi tubuh fisik kita. Jadi kita perlu untuk belajar buang keluar dari sistem syaraf kita. Semoga ini bisa membantu ya. Jadi bisa meringankan benar secara total, sampai benar-benar kamu bisa selesai total, sempurna, benar-benar gak ada gangguan lagi dari beban emosi. Itu doa saya ya. Semoga bisa belajar pelan-pelan, lama-lama suatu saat kamu bisa ngerti terkait point of liberation, bukan point of acceptance. Ya, jangan berhenti di acceptance, menerima keadaan, berdamai dengan diri, berdamai dengan keadaan. Teknologi sudah berubah. Zaman dulu kita pakai Nokia hitam putih, pakai telepon kabel. Sekarang semua udah pakai smartphone. Kalau dulu punya tools yang kendalikan emosinya atau berdamai dengan diri, atau tools yang bikin kamu masuk dalam fase kognitif numbing, atau kamu jadi nggak bisa ngerasain emosi kamu sendiri, saking kamu udah pendepin sampai nggak bisa ngerasain lagi. Kamu perlu belajar sesuatu yang baru, liberation, ngebuang semuanya secara total, keluar dari sistem syaraf kamu, sampai kamu bisa kembali seperti dirimu yang dulu. Jadi, kembalikan bahagiamu.